Salam damai sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu. Apa kabar? Berjumpa lagi dengan sapaan tengah minggu Jemaat GKI Bogor Baru dan Bajem Sentul bersama saya Irena Krisante Mengetahuan Pria. Kali ini kita akan bersama-sama merenungkan dan mempersiapkan hati kita di Pekan Paskah, khususnya pada Tri Hari Suci, di mana Yesus menunjukkan bela rasa dan cintanya bagi kita melalui kematiannya dan kebangkitannya menang atas maut. Untuk STMJ kali ini sahabat, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema dimulai dari 1. Yang tema ini dilandaskan menurut bacaan Injil Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-45 sampai 57. Yohanes 11 ayat 45 sampai 57. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Ketika Alkitab kita terbuka, maka kita perlu untuk menundukkan kepala kita juga. Kita memohon penyertaan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, ya Allah, semuanya kami sadari adalah seturut anugerah daripada-Mu saja. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam kesempatan ini, kami mau untuk bersama-sama bersyukur kepada-Mu melalui hati kami yang rindu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa, ajarlah kami di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat, kesaksian Injil Yohanes pada hari ini mau mengisahkan tentang sebuah percakapan daripada para imam dan orang-orang Farisi, atau mungkin yang lebih kita kenal dengan sebutan para ahli Taurat. Mereka notabene-nya adalah para pemimpin agama umat Yahudi. Dikisahkan pada Yohanes 11 ayat yang ke-45 sampai 57, dilengkapi dengan ayat pendamping paralel yaitu Matius 26 ayat 3. Dikisahkan mereka berkumpul saat itu di istana imam besar bernama Kayafas. Mereka berkumpul untuk merundingkan beberapa metode yang sayangnya adalah merupakan metode tipu muslihat untuk mencelakai, bahkan dikatakan membunuh Tuhan Yesus. Secara tersembunyi dapat kita artikan bahwa mereka menginginkan kematian Tuhan Yesus dimulai dari satu alasan, yaitu karena ketakutan. Ketakutan terhadap apa? Para pemimpin agama, pemuka agama umat Yahudi ini, mereka takut terhadap para pengikut Yesus yang semakin hari semakin banyak, dan tidak mustahil bagi mereka, para pengikut Tuhan Yesus itu bisa jadi nanti kemudian akan memberontak terhadap ajaran-ajaran para pemuka agama Yahudi. Dan di ayat ke-50 ini yang menjadi fokus bacaan kita, secara khusus merujuk pada sampai nubuatan dari kematian Tuhan Yesus. Dikatakan di ayatnya yang ke-50, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Secara khusus Bapak Ibu, di sini diberitakan bahwa mereka memilih Tuhan Yesus yang lebih baik ditiadakan daripada seluruh bangsa, seluruh umat dinyatakan akan memberontak, melakukan perlawanan terhadap mereka. Menariknya nubuat ini sahabat disampaikan oleh imam besar Kayafas sendiri, yang dengan otoritasnya mereka melegalkan pengorbanan bahkan kematian Tuhan Yesus demi alasan
meredam gejolak politis yang disinyalir bisa mengancam popularitas mereka dan kelompoknya. Sebagai pemimpin agama, mereka mencampur aduk politik dan agama, sehingga pada akhirnya mereka belum mampu untuk melihat jati diri Tuhan Yesus yang sesungguhnya, bahwa Tuhan Yesuslah Mesias dari Allah yang memang telah lama dinubuatkan oleh para nabi. Dimulai dari satu alasan ketakutan, bahkan alasan politis. Para imam dan orang-orang Farisi tidak berani mengorbankan kepentingan mereka. Alih-alih mereka malah mengorbankan Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat dimulai dari satu kekhawatiran, maka mereka dapat menimbulkan celaka bagi sesamanya. Akan tetapi Bapak Ibu, menariknya, di dalam bacaan Injil Yohanes kita ini, penulis Injil Yohanes selain menceritakan bagaimana polemik satu keputusan kesepakatan yang mencelakakan itu, ada juga sisi lain yang menarik yang diubahkan oleh Tuhan Yesus. Dipaparkan bahwa di dalam rencana kesepakatan untuk membunuh Yesus, di situ ada sebuah realita karya damai sejahtera yang disediakan oleh Bapa kita melalui Tuhan Yesus Kristus, yaitu keselamatan bagi masa depan seluruh anak-anak Allah. Dinyatakan di ayatnya yang ke-51 sampai 52, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada waktu itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Jelas di sini dikatakan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus yang akan kita peringati kematiannya di kayu salib, yang cukup sekali untuk selamanya itu, di dalam realita kelam salib yang dianggap memalukan, Tuhan Yesus menghadirkan perubahan paradigma besar yang menghadirkan damai sejahtera dan sukacita abadi bagi kita semua. Dimulai dari satu kesediaan, kerelaan untuk memberi diri, kerelaan untuk berkorban, dapat memberi dampak yang besar sekali bagi dunia, bagi kita semua umat yang percaya kepadanya. Sahabat, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu banyak contoh, bukan hanya satu, tetapi banyak contoh pengorbanan yang dapat kita jumpai, yang hasilnya menimbulkan damai. Misalnya, ketika kita sebagai orang tua, ayah dan ibu, ketika kondisi ekonomi tidak memungkinkan bagi kita untuk seluruh keluarga makan dengan cukup, bukankah sebagai ayah dan ibu rela tidak makan, asalkan jatah makanannya itu dapat dinikmati dan membawa sukacita bagi anak-anak? Atau ketika ada rekan kita yang tertimpa kemalangan dan membutuhkan donor darah, bukankah dengan sigap kita akan melakukan text by text kepada rekan-rekan kita mencarikan pendonor, atau mungkin juga jika cocok, kita akan bersedia untuk memberi diri kita, memberi darah kita. Kita akan melakukan apapun demi kesembuhan rekan tersebut. Sudah pasti Bapak Ibu, dari contoh-contoh pengorbanan seperti ini dapat dengan mudah dilakukan jika kita melakukannya dengan cinta kasih, melakukan bagi mereka yang kita cintai. Namun pertanyaannya, ketika kita menyandingkan dengan pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan di tengah pengetahuannya mengenai kesepakatan untuk membunuh dirinya, Tuhan Yesus mengajak kita melalui perenungan Injil Yohanes untuk melihat di sisi manakah kita. Akankah
kita rela memberi diri untuk memberikan yang terbaik jika kita tidak cukup mengenal orang yang akan kita tolong? Akankah kita mau memberi diri kita sepenuh hati terhadap mereka yang melukai kita? Akankah kita rela? Pesan Injil Yohanes hari ini cukup tersirat tetapi menjadi jelas ketika kita merenungkan kedalaman hati kita. Apakah sehari-hari kita ada di sisi pemimpin agama yang seringkali enggan berkorban ketika bersangkut paut mengenai kepentingan pribadi kita? Ataukah kita ada di sisi Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, yang mengambil rupa seperti manusia dan juga berempati terhadap kita umatnya, yang mengambil rupa bagai hamba yang menderita, dicela bahkan mati demi menyatakan kasihnya bagi kita seluruh umat manusia, baik yang baik maupun yang belum dapat menemukan jalan menuju kebaikannya. Kita diajak merenung bersama melalui pembacaan Alkitab pada hari ini. Di dalam minggu menjelang Paskah ini, kita diajak untuk menghayati seberapa jauh kita sudah menyerupai kerelaan Tuhan Yesus dengan kita merelakan diri kita, mulai memikirkan dan juga menindaklanjuti kebaikan yang Tuhan teladankan bagi kita. Berkorban bagi sesama. Tidak perlu hal-hal yang heroik atau hal-hal yang besar, Bapak Ibu. Misalnya ketika kita menyempatkan waktu untuk menyapa saudara-saudari kita yang sudah lama tidak kita jumpai. Bukankah respon dari orang-orang yang sudah lama kita tidak jumpai itu akan memiliki damai sejahtera? Atau sesederhana ketika kita bergadget ria, kita memiliki grup di dalam HP kita gitu ya. Apakah kita bersedia untuk memberi diri kita membalas sapaan di grup WhatsApp dengan senang hati? Mulailah dari satu langkah, sikap dan tindakan kecil yang bisa kita lakukan dan terfikirkan oleh diri kita, Bapak Ibu. Karena apa? Mulai dari satu langkah kecil sekalipun sanggup mengubah realita seperti yang ada di dalam bacaan kita. Apapun keputusan kita dapat berdampak bagi sesama. Mulailah dari satu langkah, sikap dan tindakan kecil sekalipun sederhana. Bila dilandasi dengan cinta kasih yang tulus ikhlas, maka kita akan dimampukan Tuhan untuk menyerupai Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan pasti itu akan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya kita dapat merenungkan di Minggu Paskah ini, menghayati kerelaan Tuhan Yesus dengan berkorban bagi sesama kita, dimulai dari satu langkah yang kecil. Mari kita menutup renungan kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk teladan kasih-Mu yang luar biasa besar dan menginspirasi kami, untuk kami bisa diajak berdampak menjadi berkat bagi sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan bila sesekali kami belum mampu selaras dengan kehendak-Mu. Namun kami mohon kiranya tetap Tuhan berkenan menolong kami, untuk kami dapat berjuang memulai satu langkah pembaharuan hidup kami di setiap tarikan nafas yang Tuhan berikan, sehingga kami semakin serupa dengan Engkau ya Kristus Yesus. Inilah doa kami ya Bapa. Amin. Demikian STMJ edisi minggu kedua bulan April ini, Bapak Ibu Saudara. Selamat menghayati kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan semakin serupa dengannya. Salam damai bagi kita semua. Sampai jumpa.